Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack gurih. Ini dari bihun ya. Bisa banget untuk isian snack box. Namanya bihun kres atau martabak bihun. Nah, seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Pertama aku akan bikin isian dulu ya. Jadi ini ada 2 siung bawang putih yang sudah dicincang, juga 4 siung bawang merah yang dipotong tipis. Ini akan aku gongso di minyak sedikit terlebih dahulu hingga berbau harum. Kemudian di sini juga akan aku masukkan untuk telurnya. Masukkan 1 butir telur, kemudian untuk telurnya ini diorak-arik ya kalau istilah Jawanya, atau scramble. Nah, kemudian kalau sudah mengering untuk telurnya, baru akan aku masukkan untuk sayurannya. Nah, di sini aku menggunakan 1 buah wortel ya yang aku serut kasar, dan juga daun bawang yang aku cincang. Ini aku masukkan aja semuanya jadi satu seperti ini. Kemudian akan aku tambahkan dengan sedikit air, kurang lebih 1/4 gelas ya, supaya untuk wortelnya itu bisa cepat setengah matang atau lunak. Tambahkan juga di sini dengan garam kurang lebih 1 sendok teh ya, atau sesuai selera. Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk atau sesuai selera untuk tingkat kepedasannya ya. Kemudian masak hingga sayurannya ini setengah matang. Baru setelah itu masukkan 100 gram bihun. Ini sudah aku rendam di air panas selama 30 menit sehingga bihunnya sudah lunak. Nah, masak terus hingga air di bihun itu mengering. Dan kalau sudah mengering ya semuanya, kemudian angkat lalu dinginkan. Nah, di sini bisa diicip ya, jika kurang garam boleh ditambahkan atau sesuaikan aja dengan selera kalian. Oke, ini menunggu dingin dulu untuk isiannya. Aku akan siapkan bahan kulit. Ada 200 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam atau sesuai selera. 1 sendok teh kaldu jamur supaya lebih gurih ya nanti untuk rasa kulitnya. Lalu 60 gram margarin cair yang sudah suhu ruangan. Aduk hingga bergumpal atau bergerindil. Nah, kalau sudah bergerindil seperti ini, kemudian atau berbulir juga bisa ya. Kemudian akan aku tambahkan 80 ml air. Untuk penambahan airnya ini sedikit demi sedikit ya. Kemudian uleni dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Dan untuk airnya ini menyesuaikan aja. Jika 80 ml itu kebanyakan boleh dikurangi 50 sampai 80 ml ya. Gunakan air matang. Nah, ini setelah kalis lalu diamkan selama 10 menit dengan ditutup. Setelah 10 menit kemudian bagi adonan menjadi 12 dengan berat masing-masing 30 gram. Lalu bentuk menjadi bulat pipih dan rendam di minyak sayur ya hingga tercelup semua. Nah, nanti untuk minyak sayurnya ini bisa digunakan menggoreng, jadi jangan dibuang ya setelah untuk rendamannya supaya tidak mubazir ya. Tidak sia-sia. Oke, lakukan semuanya ya hingga selesai. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi kurang lebih 12
bulatan ya. Nah, setelah semuanya direndam, kemudian biarkan hingga 30 menit. Setelah 30 menit, lalu di sini akan aku keluarkan satu persatu untuk adonan kulitnya. Kemudian akan aku pipihkan ya, lalu diberikan isian di dalamnya dengan bihun. Nah, bihunnya pastikan sudah dingin ya saat untuk mengisi, supaya nanti kulitnya itu tidak mudah robek terkena uapnya. Nah, ini aku isi kurang lebih 2 sendok sayur. Kemudian akan aku bentuk menjadi segitiga. Lalu tutupkan untuk kulitnya seperti yang aku contohkan seperti ini ya, membentuk menjadi segitiga. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, di sini saat memipihkan dengan menggunakan rolling pin, jangan terlalu ditekan ya, karena rawan sobek. Karena kan ini tipis banget ya, sebenarnya pakai tangan aja juga bisa. Jadi untuk penekanannya pelan-pelan aja. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan ini sekali lagi menjadi 12 martabak bihun ya. Terserah aja untuk menamainya apa, tapi ini lebih cocok dinamai dengan martabak bihun. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box, snack gurih. Jadi nanti untuk harga jualnya silahkan aja sesuaikan dengan modal awal yang kalian keluarkan. Untuk perkiraan dari aku bisa dihargai 2.000 sampai 3.000. Nah, kemudian langsung aja digoreng ya dengan menggunakan minyak yang banyak, dan apinya gunakan api yang sedang aja. Nah, minyaknya yang tadi untuk rendaman jangan dibuang, tapi gunakan sebagai penggoreng seperti ini. Untuk membaliknya satu kali aja kalau sudah dirasa bagiannya sudah mengering dan berwarna kuning keemasan, kemudian dibalik lalu diangkat. Kurang lebih untuk menggorengnya ini 7 menitan aja ya. Nah, lakukan menggoreng hingga semuanya selesai. Setelah semuanya selesai digoreng seperti ini, kemudian tunggu hingga dingin, baru setelah dingin boleh dikemas ya. Ini untuk pengemasannya bebas aja. Di sini aku masukkan ke dalam plastik OPP berukuran 10 x 10 cm. Bisa dirapikan, lalu bisa juga ditambahkan dengan stiker makanan atau stiker logo dari toko kalian. Untuk ketahanannya, karena ini menggunakan bihun, jadi hanya bisa bertahan 1 hari aja ya. Karena kan bihun ini kalau sudah dimasak itu cepat basi, jadi lebih aku sarankan hanya 1 hari aja. Ini aku akan mencoba untuk bagian kulitnya keras ya, crispy, kriuk. Dan di bagian dalamnya itu lembut dari bihunnya, rasanya unik dan enak banget. Kalian harus mencoba. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan untuk isian snack box, snack gurih dari aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat telur gabus keju renyah dan gurih yang simple. Bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap. Jadi di sini aku menggunakan tepung tapioka merek Pak Tani supaya nanti hasil dari telur gabusnya berwarna putih. Ini di sini aku menggunakan ada tepung tapioka merek Pak Tani. Lalu juga aku menggunakan keju, margarin, telur, serta menggunakan garam. Lalu blender untuk telur, margarin, keju, serta garamnya. Blender hingga menjadi creamy seperti ini. Ini tadi aku memblendernya 2 kali ya, karena takut nanti kebanyakan. Blender aku kecil, aku menggunakan blender dari Philips. Masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit, lalu aduk rata. Setelah itu uleni hingga menjadi kalis. Uleninya menggunakan tangan ya supaya bisa adonannya cepat menjadi kalis. Setelah nanti kalis, lalu diamkan terlebih dahulu selama 10 menit, baru nanti akan kita bentuk. Selanjutnya bentuk untuk adonannya bisa dengan dipelintir menggunakan 2 telapak tangan, atau bisa dengan menggunakan alas seperti ini. Lakukan hingga selesai. Dalam membentuk adonannya usahakan jangan terlalu gendut ya, supaya nanti saat digoreng adonannya bisa matang sempurna. Ini semua sudah selesai dibentuk, lalu akan kita goreng. Goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Masukkan setelah minyaknya panas ya. Dan di sini jangan terlalu sering diaduk-aduk ya, supaya adonannya ini nanti tidak hancur. Jadi untuk mengaduknya tunggu sampai mengapung. Jadi kalau sudah mengapung baru akan kita balik. Setelah berwarna agak kuning keemasan, lalu angkat, tiriskan terlebih dahulu, biarkan dingin, baru setelah itu disimpan di toples.
Yang tujuannya kenapa menunggu dingin, kalau saat masih panas disimpan di dalam toples nanti tidak renyah atau melempem ya untuk telur gabusnya ini. Jadi tunggu dingin terlebih dahulu baru simpan di toples. Ini hasilnya untuk telur gabus keju renyah ala aku. Kita akan diamkan dingin terlebih dahulu, baru nanti akan aku simpan di toples. Demikian tadi untuk resep telur gabus keju renyah ala aku. Untuk sahabatku semua di rumah, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di resep-resepku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack untuk ide jualan ya. Ini bisa banget untuk isian snack box, namanya roti susu pelangi. Prosesnya hanya diaduk aja, bahannya juga gampang. Seperti apa videonya? Simak sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu untuk bahan biangnya. Ada 100 gram tepung terigu ya. Di sini aku menggunakan pro sedang. Tambahkan 3 gram ragi, 3 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan 80 ml susu. Di sini aku menggunakan susu UHT. Tambahkan juga di sini dengan margarin cair sebanyak 30 gram ya. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur rata, tidak ada yang bergumpal. Setelah itu tutup rapat dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit dan adonan biang sudah mengembang seperti ini, kemudian akan aku tambahkan 1 butir telur, 150 gram tepung terigu yang pro sedang, lalu setengah sendok teh garam, kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, nanti akan aku uleni ya dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Untuk penggunaan telurnya, gunakan telur yang suhu ruangan. Jika dari kulkas, boleh didiamkan terlebih dahulu di suhu ruangan. Oke, saat mengulen jika masih kelembekan bisa ditaburkan tipis-tipis tepung terigu ya. Kemudian uleni sebentar kurang lebih 7 menitan, dan kalau sudah menjadi kalis seperti ini, lalu tutup rapat dan biarkan selama 40 menit hingga mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk topping. Jadi ada 50 gram margarin, kemudian tambahkan 40 gram gula halus. Aduk hingga tercampur rata. Untuk gula halusnya ini aku menggunakan gula pasir yang aku blender. Nah, setelah margarin dan gula halusnya tercampur seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan 1 butir telur. Gunakan telur yang suhu ruangan ya. Kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Lalu masukkan di sini 60 gram tepung terigu dan 10 gram tepung maizena. Aduk kembali hingga tercampur rata sampai tidak ada yang bergumpal. Nah, kalau sudah tercampur rata tepungnya, kemudian di sini akan aku bagi ya untuk adonan ini menjadi 2 bagian yang sama berat. Bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama berat untuk toppingnya. Kemudian masing-masing akan aku
berikan perisa ya. Di sini yang satu akan aku berikan perisa stroberi dan yang satu akan aku berikan perisa matcha. Lalu setelah diaduk hingga tercampur rata, kemudian masing-masing akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya nanti lebih mudah aja saat menyemprotkan adonan di atas adonan rotinya. Oke, siapkan bahan isian ada 50 gram margarin dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir, aduk hingga tercampur rata. Nah, ini untuk adonan rotinya sudah mengembang ya. Kemudian akan aku bagi adonan menjadi 11, masing-masing beratnya 50 gram. Nah, masing-masing bulatan itu akan kita berikan isian dengan bahan isi tadi ya. Ada margarin yang dicampur dengan gula. Kemudian bentuk lagi menjadi bulatan. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Nah, untuk isiannya ini jika kalian tidak suka isian margarin boleh diisi dengan coklat ataupun keju, jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Oke, kalau sudah dibentuk bulat dan diberikan isian, kemudian akan aku letakkan di dalam cetakan kue pie. Ini untuk cetakannya diolesi terlebih dahulu dengan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis. Kemudian tutup dan diamkan selama 10 menit. Dan setelah 10 menit sudah mengembang seperti ini. Lalu akan aku semprotkan untuk topping ini yang rasa stroberi, kemudian juga yang matcha secara bergantian, jadi ikuti aja ya seperti yang aku contohkan. Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonannya dimasukkan supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Sekali lagi untuk satu resep ini menjadi 11 roti susu pelangi. Jadi nanti sesuaikan aja ya dengan selera besar kecilnya adonan. Bisa lebih besar, bisa ditambahkan gramnya. Kalau mau yang lebih kecil boleh dikurangi gramnya. Untuk satu resep yang aku bagikan jadi 11 dan harga jualnya sendiri kisaran dari aku itu bisa dijual antara 2.500 sampai 3.500. Jadi sesuaikan aja dengan kota kalian masing-masing serta sesuaikan dengan modal awal yang kalian keluarkan. Setelah semuanya diberikan semprotan topping seperti ini, langsung di oven aja ya, oven selama 30 menit, suhunya 170 derajat Celcius, penggunaan apinya gunakan api atas dan bawah. Setelah 30 menit dan sudah matang seperti ini, biarkan hingga dingin, baru setelah dingin akan aku keluarkan dari cetakannya dan seperti ini tampilannya. Oke, untuk packingnya boleh dimasukkan ke dalam plastik OPP ya dengan ukuran 10 x 10 cm. Syaratnya tunggu terlebih dahulu hingga rotinya ini benar-benar dingin baru dikemas dimasukkan ke dalam plastik supaya tidak berembun sehingga nanti rotinya
bisa tahan lama. Untuk di suhu ruangan ini bisa bertahan maksimal 4 hari aja. Nah, kalau sudah dikemas seperti ini tampilannya, sangat cantik ya. Dan tentunya ini belum banyak yang menjual. Oke, aku akan mencoba satu dan kita akan lihat seperti apa teksturnya. Untuk di bagian permukaannya itu agak sedikit keras ya dari toppingnya. Nah, di bagian dalamnya itu sangat lembut seperti ini. Rasanya enak banget, kalian harus mencobanya. Karena resepnya gampang diikuti ya, bahan-bahannya juga praktis, simple. Jika kalian mengikuti sesuai instruksi dan bahan yang aku bagikan, insya Allah akan berhasil. Nah, itu tadi ya untuk resepku kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin memperbanyak menu atau resep dagangannya. Dan semoga juga laris manis. Oke, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.